Halo, kali ini kita melanjutkan fungsi berikutnya yaitu fungsi nonlinier dan tentunya ini berbeda dengan fungsi linier di mana kalau fungsi nonlinier ini itu sudah mulai lebih dari derajat satu ya. Contohnya fungsi kuadrat. Nah, ini bentuk umum fungsi yang kita ketahui fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ada koefisiennya ada 3 ya, A, B, dan C. C ini konstantanya. Ya, ini keterangannya. Y di mana variabel bergantung, ini variabel bebas atau independen, dan A, B, dan C adalah konstanta dengan nilai diumpamakan ini tidak sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat mempunyai model kurva lengkung parabola, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Dengan titik puncak atau vertex adalah titik yang menunjukkan perubahan gerak dari suatu fungsi ya, di mana dia berbelok di vertex ini gitu ya. Nah, koordinat titik puncak biasanya ya umumnya dipakai rumus B saya ulangi minus B per 2A. Ini untuk yang uh, titik X ya. Di sini titik Y-nya minus D per 4A ya, di mana D ya diketahui rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, perlu kita ketahui juga walaupun namanya puncak ya pada aplikasinya, uh, di titik berbeloknya kurva ini di mana dia melengkung bisa saja letaknya di bawah ya, bukan hanya di atas. Bukan berarti namanya puncak itu dia di atas ya di sini ya di tampilan dua dimensi. Mari kita lihat gambarnya pada slide berikutnya. Nah, ini dia gambar fungsinya. Nah, untuk titik potong pada sumbu X, maka ya logikanya kalau kita mencari titik potong pada sumbu X ya, yang ini atau ini ya, pada saat titik dia berpotongan, tentunya dia y-nya sama dengan 0 ya. Pada persamaan ini ya. Di sini kita masukkan 0, ax kuadrat tambah bx tambah c. Itu nanti didapat rumus yang umum dipakai. Sehingga karena namanya dia kurva ya, dia melengkung, kemungkinan besar dia memotong sumbu X itu di dua titik ya. Jadi sehingga kita bisa mencari X1 dan X2-nya itu dengan rumus minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Anda bisa ingat ya dari rumus sebelumnya B kuadrat kurang 4AC ini adalah D ya. Jika sudah diketahui D, ini sudah langsung dimasukkan per 2A. Maksud plus minus di sini X1 ya, kita gunakan pertama yang positif ya, plus. Lalu untuk mencari X2-nya, titik X yang keduanya itu kita gunakan minus ya. Jadi nanti ada dua titik dari hasil rumus ini. Selaminya kita lihat contoh soal berikut. Bila diketahui Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 4, maka tentukan titik puncak fungsi ini dan gambar grafik fungsinya. Oke, diketahui ya dari gambar ini kalau misalnya bentuk umumnya BX tambah C, sehingga kita juga bisa mengetahui ABC-nya ya, konstanta A, B, dan C. Ya, ya di sini A sama dengan 1 ya, B-nya minus 6, bukan positif 6 ya, minus 6 karena ada tanda negatif di depannya. Sedangkan C sama dengan 4. Maka kita dapat mencari nilai D ya, sama B kuadrat kurang 4AC. Ini minus 6 dikuadratkan kurang 4 ini sehingga nilainya D adalah 20. Nah, kita langsung masukkan ke titik puncak ya. Kita mencari titik puncak. Nah, ini tidak sesederhana ini ya, sesederhana fungsi linear. Kalau fungsi linear cukup kita cari dua titik, tapi untuk menggambar kurva parabola ya, kita perlu banyak titik, minimal 3. Beda dengan garis linear ya.
Nah, TP seperti yang kita ketahui rumusnya, kita langsung masukkan saja, didapatlah titik puncaknya adalah pada dia X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai negatif 5. Nah, grafik fungsi, ya, grafik fungsinya untuk membantu kita membuat grafik fungsi, ini titik potong sumbu Y pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Ya udah tinggal kita masukin aja X sama dengan 0, kita masukin 0, 0, Y sama dengan 4 ya. Di sini 0 kuadrat 0 ya, 6X itu 6 kali 0 juga 0. Ini Y-nya berarti 4. Dapatlah titik pertama 0,4 ya. Pada saat Y sama dengan 0, ya kita masukkan nih Y sama dengan 0, X berarti kita pakai rumus yang X1,2 ini ya. Ya, ini plus minusnya tinggal Anda masukkan. Dapatlah X1 6 plus 4,47 per 2, 5,24. Ya. Terus untuk yang titik X keduanya, pakai lagi tanda minusnya. 6 kurang 4,47 per 2, dapatlah 0,76. Oke, ini X1, X2-nya, Y-nya sudah diketahui ya, Y-nya 0. Oke, kita masukkan ke grafik. Grafik fungsi. Titik puncak tadi sudah diketahui 3, minus 5. Ya, ini dia titiknya. Kemudian titik potong sumbu Y, ya, ini sudah diketahui tadi ya, dengan rumus tadi, berarti kita perlu menggambar titik 0,4. Ini dia 0,4, cuma kita belum bisa menggambar grafik kurva parabola ini ya, karena belum harus membutuhkan satu atau dua titik lagi. Nah, kita minta bantuan tadi titik potong sumbu X ya, yang memotong sumbu ini, garis itu memotong sumbu X itu di mana. Ya, pastinya kita cari Y-nya sama dengan 0, tadi sudah kita ketahui X1 5,24, X2 0,76, sehingga koordinatnya 5,24, 0, terus yang kedua 0,76, 0. Ya, 5,24 di sekitar di sini, dan 0,76 pastinya di sekitar sini, sehingga ini dia X1, ini dia X2 ya, memotong sumbu X, dan kita bisa menggambar ya. Nah, ini bedanya antara fungsi linear dan fungsi non-linear yang fungsi kuadrat ya, di mana gambar fungsinya, gambar garisnya itu garis yang melengkung, garis parabola, tidak garis lurus. Kalau garis lurus cukup 2 titik saja untuk menggambar garis, cuma untuk menggambar parabola Anda perlu lebih dari 2 titik ya. Minimal Anda mendapatkan titik potong pada sumbu di sini dan juga cari titik puncaknya ya. Gambar bisa saja dalam bentuk dia memotong garis Y ya. Nanti kita akan coba lihat di latihan apakah Anda akan menemukannya. Dia bisa seperti melengkung ke bawah seperti gunung. Kalau ini dia membentuk lembah ya.